Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa D3 Kebidanan semester 4. Untuk hari ini pertemuan keempat ya, yang terkait dengan pegawai daruratan, persalinan kala 1 dan kala 2. Ya, setelah tadi pagi kita bicara tentang shock dalam kebidanan. Oke, kita pokok bahasannya adalah ketuban pecah dini, kelainan HIS, inersia uteri, inkoordinasi HIS, hipertonik, ya. Yang sebenarnya sih ini nanti akan mengarah ke persalinan lama. Mohon maaf itu persalinan lama saya taruh di bawah, tapi dalam slide nanti beliau ada di bawah kelainan HIS, kemudian distosia bahu, persalinan precipitatus, kemudian malpresentasi dan malposisi, ada presentasi puncak kepala, dahi, muka, bokong, kaki, majemuk, presentasi majemuk, kemudian occiput posterior, serta kehamilan gemeli. Untuk ketuban pecah dini mungkin dari puskesmas juga sering kalian temui, yaitu adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan atau dimulainya tanda infartu. Bisa saja pecah di usia kehamilan 30 minggu, bisa pecah di usia 24 minggu. Penyebabnya macam-macam, ada yang habis koitus, ada jatuh, ada trauma, ya, entah itu kecelakaan dan sebagainya. Ini ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan in speculo. Jadi kalau anamnesis itu ibunya bilang kalau keluar cairan yang banyak secara tiba-tiba. Berbeda dengan miksi ya. Kalau miksi itu ibunya punya kesadaran sphincter uretranya keluar dan biasanya baunya tidak sama dengan bau air ketuban. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan pervaginam, kita tidak tiba-tiba langsung periksa dalam ya, kita inspekulo dulu, cek dulu cairannya seperti apa. Kalau ada kertas lakmus, kita teteskan kertas lakmus tersebut. Nanti kalau berubah dari warna merah jadi warna biru, berarti itu betul-betul adalah air ketuban. Jadi ini ada yang namanya tes nitrazin atau tes lakmus, itu sama, yaitu untuk mengecek apakah betul cairan yang keluar itu adalah ketuban. Karena itu biasanya mempertimbangkan asam dan basanya, ya. Kemudian hati-hati darah, semen. Semen itu apa? Cairan ya, cairan dari apa itu namanya? Sperma laki-laki ya. Dan infeksi dapat menyebabkan hasil positif yang palsu. Jadi kita harus pada saat anamnesis itu harus ditanya betul cairan yang keluar itu bagaimana ya, konsistensinya, volumenya ya. Kalau kita mungkin ya bisa mencium baunya seperti apa. Meskipun tadi bau cairan ketuban khas memang betul bagi yang sudah sering menolong persalinan, tapi kalau yang belum mungkin nggak ngeh itu bau ketuban atau bukan ya. Kemudian apakah setelah melakukan hubungan seksual atau tidak, karena tadi semen ini akan memiliki andil besar pada hasil ketika dilakukan tes nitrazin atau tes lakmus. Tata laksana kita cek lagi ya, apakah denyut jantung bayinya bagus, apakah kontraksinya ada, ya. Kalau bisa berikan antibiotik dan rujuk, bukan artinya antibiotik di rumah kita atau di klinik kita selama 10 hari, tidak, tapi berikan antibiotik dan rujuk. Karena kita tidak tahu apakah nanti terjadi persalinan atau tidak. Kemudian kalau terjadi persalinan, kita harus mempertimbangkan paru-paru bayi sudah matang. Kalau usia kehamilannya lebih dari 34 minggu, biasanya kita optimalkan untuk lahir dengan pematangan paru. Tapi kalau di bawah dari 34 minggu, biasanya dirawat, diturunkan kontraksinya, sekaligus dimatangkan paru-parunya, karena kita tidak tahu apakah nanti tanda-tanda persalinan ini akan berlanjut atau tidak. Ya. Untuk antibiotik, misalnya Bu saya nggak punya eritromisin, nggak apa-apa dikasih amoxicillin, setelah itu rujuk ke rumah sakit ya.
Kemudian kelainan his. Kelainan his ini adalah his yang tidak normal dalam kekuatannya dan sifatnya, menyebabkan terlambatnya persalinan atau kemacetan. Kita harus tahu bahwa his yang ada kuat itu adalah 3 kali dalam 10 menit, lamanya antara 30 sampai 40 detik, bahkan boleh lebih. Ya, terutama jika pembukaannya semakin besar. Jenis kelainan his ini ada 3, ada inersia uteri, ada his hipertonik, ada inkoordinasi his. Inersia uteri yaitu terjadinya kontraksi uterus yang singkat dan jarang daripada biasanya. Tidak terlalu nyeri, tidak bahaya, namun persalinan dapat berjalan dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang lama itu hypotonic uterine contraction. Contohnya seperti apa? Contohnya pembukaan 3 cm. Pembukaan 3 cm itu sebenarnya mulusnya sudah lumayan, ya, sudah membuat ibu gelisah, nggak nyaman untuk duduk, tiduran, dan sebagainya, mintanya dielus-elus. Nah, kita bisa cek tuh, berapa lama kontraksinya berjalan. Ya, kita taruh tangan kita di atas pusat ibu, kemudian tangan kiri kita pegang jarum detik, cek ya, berapa lama sih kontraksinya tersebut. Kalau dia kontraksinya bagus, biasanya lebih dari 30 detik. Tapi kalau kontraksinya masih 10 detik, 20 detik, nah bisa jadi dia inersia uteri. Apalagi kalau dia sudah pembukaan 5, pembukaan 7, ternyata hisnya juga masih 20 detik. Nah itu bisa jadi masuk ke dalam inersia uteri. Hati-hati kalau dalam partograf itu biasanya tidak ada penambahan pembukaan, kemudian bisa melewati garis waspada. Kemudian his hipertonik, yaitu his yang terlampau kuat dan terlampau efisien, sehingga ditandai dengan partus yang selesai dalam waktu 3 jam. Ini juga masuk ke dalam diagnosis partus precipitatus. Contoh, datang jam 7, pembukaan 3 cm. Jam 8 sudah lengkap, jam setengah 9 lahir bayinya. Nah, itu sudah termasuk his hipertonik atau masuk ke dalam partus precipitatus. Tapi yang harus Anda perhatikan kembali adalah pengecekan di awal. Untuk mahasiswa tetap kalau saya tanya itu adalah, kamu benar nggak meriksa pertama? Benar nggak itu 3 cm? Jangan-jangan sudah 7 cm kamu bilang 3 cm. Itu juga perlu apa ya namanya? Perlu keyakinan dari si pemeriksa bahwa dia melakukan pemeriksaannya dengan benar. Ya. Jadi jangan sampai nanti sebenarnya pembukaannya 8 cm tapi kita bilang oh 4 cm. Nanti ya 8 cm pasti 1 sampai 2 jam kemudian dia akan lahir gitu. Tapi kalau sudah 8 cm kemudian 1 sampai 2 jam lahir, apakah itu dikatakan partus precipitatus? Bukan. Ya, itu masih dalam partus normal. Bahayanya apa? Bahayanya perlukaan jalan lahir, bisa ruptur uteri, bisa robekan vagina sampai ke perineum yang derajat 3 dan 4. Kemudian perdarahan postpartum dan perdarahan pada kepala bayi atau intrakranial ya. Inkoordinasi his adalah ketidaksinkronan kontraksi antara uterus bagian atas, tengah, dan bawah sehingga menyebabkan his yang tidak efisien dalam mengadakan pembukaan. Itu juga bisa terjadi kalau di atas tuh kenceng gitu ya, tapi di bawah lembek. Nah, itu bisa cek kembali. Penyebabnya adalah primigravida tua, jadi yang kalau punya anak pertama kali usia 38 tahun, 39, 40, nah itu perlu dicurigai. Atau pada ibu-ibu yang memang dia sudah anak kedua, ketiganya usia 37 ke atas, ya 40. Nah itu kita sudah cek dan recheck nih, pembukaan 7 kok anteng aja hisnya, kemudian hisnya kenceng sih, tapi pelan-pelan gitu, maksudnya nggak lama durasinya, itu juga masuk ke dalam kelainan his. Bisa juga kelainan janin, kalau janinnya anencefalus, dia juga tidak mampu untuk mendorong terjadinya pembukaan, kemudian CPD, kelainan uterus ya, bikornis ya, kemudian anemia dan kekurangan energi kronis. Kemudian penanganannya tetap pemantauan tanda-tanda vital ibu dan partograf saat persalinan, DJJ tiap 30 menit, tensi darah
per 4 jam, bahkan kalau misalnya kita sudah lihat kondisi ibunya lemas, ya boleh 1 jam sekali atau 30 menit sekali kita tensi ya. Jika partograf sudah melewati garis waspada, pertimbangkan rujuk dengan tata laksana rujukan. Nah ini, tata laksana rujukan. Apa yang dimaksud dengan tata laksana rujukan? Kita harus perhatikan kondisi tanda-tanda vital ibu. Kalau misalnya pernafasannya cepat, berarti kasih oksigen. Misalnya keadaannya lemas, berarti dia harus diberikan infus. Ibunya nggak boleh jalan-jalan kemana-mana. Kalau dia jalan misalnya dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius, berarti harus pasang kateterisasi. Jadi tata laksana rujukan itu perlu dicek kembali kepada keadaan ibu dan janin. Misalnya juga nafasnya ibu normal 20 kali per menit, tetapi denyut jantung janinnya kencang, lebih dari 160 kali per menit, tetap pakai oksigen gitu ya. Jadi tata laksana rujukan itu disesuaikan dengan keadaan ibu dan janin. Kelainan lain yang bisa terjadi pada kelainan HIS ini adalah fase laten memanjang, fase aktif memanjang, dan kala 2 memanjang. Nah ini akan masuk ke dalam partus lama atau persalinan lama. Ada persalinan lama dan ada persalinan macet. Ya, kalau lama nanti kita akan bahas setelah slide ini. Akibatnya yang terjadi pada kelainan HIS ini adalah satu infeksi intrapartum. Kalau dia terlalu lama proses persalinannya, kemungkinan besar terjadi infeksi itu besar, ruptur uteri, cincin retraksi patologis, ya ini bisa jadi ruptur juga, pembentukan fistula, cedera otot dasar panggul, kaput, dan molase. Jangan sampai kita sebagai bidan, ini sering sekali dulu saya temukan waktu praktek di sebagai mahasiswa adalah kita positif, bidannya positif thinking, insya Allah bisa lahir, insya Allah bisa lahir. Ternyata kalau satu aktifnya saja sudah lewat dari 12 jam. Kala duanya saja sudah lewat dari 2 jam. Ya, itu harus kita pertimbangkan ya, jangan sampai Anda menyiksa pasien. Nah ini persalinan lama. Persalinan lama kalau fase laten itu untuk primi lebih dari 20 jam ya. Dia datang pemeriksaan pembukaan 2, kita suruh pulang, 24 jam kemudian nggak balik lagi, besoknya juga belum lahir. Oh ternyata dia masuknya ke fase laten memanjang. Hati-hati bisa jadi gawat janin karena terlalu lama bayi ada di dalam. Kalau plasentanya sudah tua juga bisa menyebabkan distres ya. Kemudian ada 14 jam pada ibu primi. Oh mohon maaf itu bukan primi ya. Itu multigravida. Kemudian fase aktif memanjang jika tidak ada kemajuan pembukaan minimal 1 cm per jam pada primigravida atau 1,5 cm per jam pada multigravida. Kalau dia sudah pembukaan 7, kemudian 4 jam kemudian pembukaan 7, nah itu sudah masih pembukaan 7 itu masuk ke dalam persalinan lama ya, atau masih pembukaan 8 ya masih masuk ke dalam persalinan lama. Kala 2 memanjang jika bayi tidak lahir dalam 1 jam bagi multigravida dan 2 jam bagi primigravida. Ini untuk tatanan di puskesmas dan klinik. Kalau pembukaan sudah lengkap, ini anak kedua, dipimpin 1 jam nggak lahir, jangan, insya Allah bisa, nanti ditunggu, jangan. Ya, kenapa? Karena 1 jam kemudian itu untuk waktu rumah sakit menindaklanjuti. Bisa dengan vakum, bisa dengan forceps, bisa dengan cunam ya. Dalam artian jangan biasanya kalau multigravida bolehlah 2 jam nggak kenapa-napa, jangan ya. Kita harus pertimbangkan kembali keadaan ibu dan janin. Jangan sampai ibunya sehat, janinnya nanti kenapa-napa. Tetap berikan waktu bagi rumah sakit untuk melakukan penanganan. Kalau dia tidak bisa persalinan normal, kemungkinan besar mungkin adalah SC. Sama 2 jam primigravida nggak lahir itu jangan, ayo kita usaha lagi 1 jam lagi baru kita rujuk. Ya jangan, nanti 1 jam itu sebenarnya adalah jatah rumah sakit untuk menangani ibu. Ya. Kemudian pertimbangkan rujuk sesuai tata laksana rujukan tadi yang sudah saya jelaskan. Distosia bahu, yaitu merupakan keadaan bahu tidak bisa lahir setelah kepala. Jadi udah kepala, kemudian macet, nggak bisa dilahirkan semua. Ya, sempit, digoyang ke kiri, goyang ke kanan tuh nggak bisa, dirotasi nggak bisa. Nah itu sudah masuk ke dalam
distosia bahu ya. Diagnosisnya sudah, komplikasinya bisa fraktur tulang, klavikula dan humerus, cedera fleksus brachialis, hipoksia hingga kematian janin ya. Jadi jangan dipikir bahwa kepala sudah keluar kemudian yang lain bisa keluar, belum tentu ya. Kepala dan bahu itu merupakan agak lebar, terutama jika pada ibu yang mengalami kelainan pada tulang panggul ya. Nah, ini ada tanda unik pada distosia bahu, yaitu yang pertama setelah kepala lahir, bahunya bertahan dan tidak bisa dilahirkan. Ada lagi yang kepala sudah lahir, menekan vagina dengan kencang, kadang ada gerakan perlahan masuk ke dalam vagina. Apakah masuk semua? Ya enggak. Maksudnya itu adalah kepalanya agak ketarik lagi ke dalam vagina. Itu masuk, itu dinamakan tanda turtle sign, seperti kura-kura. Jadi keluar, masuk lagi, tapi tidak masuk semua ya, itu hanya perumpamaan. Tapi yang terlihat oleh kita adalah gerakan perlahan, seperti masuk kembali ke dalam vagina, seperti ya. Kemudian dagu tertarik menekan perineum dan traksi kepala tidak berhasil, bahu tetap bertahan di simfisis pubis. Penanganan pasti minta bantuan ya, jangan biasakan menangani kegawat daruratan itu sendiri. Pastikan bahu posterior masuk ke panggul. Kita biasanya lakukan itu dengan perabaan pada saat kepala bayi sudah lahir, itu kita cek bagian bawah. Itu udah ada belum bahunya. Kalau belum ada, jangan sekali-kali melakukan traksi, karena bisa jadi bahunya malah nyangkut di atas, di pintu atas panggul ya. Maka dari itu, saya sering kali mengingatkan kepada Anda untuk memahami anatomi dari rongga panggul serta otot-ototnya, supaya nanti kalau ketemu dengan kasus-kasus seperti ini itu Anda cepat mikirnya. Jangan kelamaan, jangan bingung, jangan nunggu ini, nunggu itu dan sebagainya. Ya, nanti bisa memberikan dampak buruk bagi ibu maupun janin. Lakukan episiotomi, lakukan prasat Macrobert ya, buka lebar kaki ibu, kemudian tangannya dirangkul di dalam siku, sikunya dibawa ke dada ya. Kemudian lakukan tekanan suprapubik, lakukan manuver Rubin, kita rotasikan kepala, lakukan manuver Wood, ibunya disuruh posisi merangkak jika memang belum bisa lahir. Rujuk. Kalau rujuk sudah pasti hati-hati bayinya meninggal. Kenapa? Karena dalam posisi seperti itu kita tidak tahu apakah ada tali pusat yang terjepit. Ya, jadi harus hati-hati. Pertimbangkan juga bagaimana sih caranya supaya nggak kejadian nih distosia bahu. Cek pada saat kehamilan berapa tinggi fundus uteriknya. Oke, lanjut ke malpresentasi dan malposisi. Malpresentasi yang pertama, kita presentasi dahi. Pada saat pemeriksa dalam, kita meraba daerah sinsiput ya, antara ubun-ubun besar dan pangkal hidung nih di sini ya. Rujuk dengan tata laksana rujukan yang sesuai. Artinya gimana? Ini nggak bisa lahir. Ya, nanti kalau sama dokter biasanya dengan versi luar atau traksi cunam, pakai forceps. Tapi dengan kita nggak bisa, ya. Jadi rujuk ke rumah sakit, yang pasti cek keadaan ibu, jangan sampai ibunya lemes dirujuk begitu saja, pasang infus, ya, kasih oksigen untuk supaya janinnya mendapatkan oksigen yang cukup. Presentasi muka, nah ini terjadi ketika pada saat periksa dalam teraba lubang yang dapat menghisap, itu mulut, ya. Tonjolan padat bisa dagu, bisa hidung, cuma hidung biasanya kecil, biasanya dagu. Perlu juga pemeriksaan yang teliti, teraba tepi orbita nih ya. Tulang mata ini beda, jadi kayak cekung seperti itu. Rujuk dengan tata laksana rujukan yang sesuai. Maka dari itu artinya apa? Artinya adalah USG itu penting. USG penting pada saat trimester pertama dan trimester ketiga sebelum persalinan. Kita pastikan janin dalam posisi yang baik. Kalau memang sudah terdapat tanda-tanda bahwa ini malpresentasi, malposisi, kita bisa anjurkan ibu melahirkan di rumah sakit. Presentasi puncak kepala pada saat pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun besar ya. Ubun-ubun besar tandanya apa? Belah ketupat dan berdenyut. Teraba juga sutura sagittalis gitu ya.
Rujuk juga dengan tata laksana rujukan sesuai dengan keadaan. Kemudian presentasi bokong. Loh, ini beda presentasi bokong. Beda ya. Mohon maaf, ini harusnya yang pertama baru yang ini. Ya, jadi ini dulu. Presentasi bokong, janin yang letaknya memanjang dan bagian terendahnya adalah bokong, kaki, atau kombinasi keduanya. Diagnosis dapat diterapkan melalui pemeriksaan Leopard, USG, dan pemeriksaan dalam. Pada saat pemeriksaan dalam, kita akan meraba denominator segitiga keras dan lancip. Itu dianggap sebagai sakrum. Kemudian ada ketika keluar kita lihat mekonium, bayi itu berarti presentasinya bokong. Kadang juga, oh kita bedain nih antara mulut sama anus ya. Kalau anus biasanya mencengkram sphincter aniknya ya. Kalau mulut biasanya ada hisapan. Jenis presentasi bokong itu ada bokong murni, ada bokong kaki, dan bokong kaki dengan variannya. Nanti Anda bisa cek di buku ini gambarnya kayak gimana. Kalau bokong murni ya bokongnya aja, kalau bokong kaki, kakinya dua ada di situ seperti duduk ya. Kemudian mekanisme persalinan dapat diusahakan normal pada anak kedua dan seterusnya jika anak pertama dianjurkan SC. Anak kedua sungsang, bayinya kecil, datang ke tempat kita, pembukaannya sudah 9, mau ngeden, brojol, itu bisa ditolong. Tetapi kalau anak pertama datang pembukaan 4, sudah langsung rujuk ke rumah sakit dengan tata laksana rujukan yang sesuai. Ya. Kalau misalnya kita menemukan, Bu, sudah pembukaan 9, sebentar lagi lengkap, mau dirujuk enggak? Ya jangan, nanti lahir di jalan repot. Anda perlu melakukan teknik Brah, Muller, Klasik, Lopset, dan Mauricio. Brah itu untuk melahirkan keseluruhan bayi. Muller itu untuk bahu belakang, Klasik bahu depan, Lopset untuk tangan menjungkit, dan Mauricio untuk melahirkan kepala. Ya, terdapat 3 fase dari presentasi bokong ini pada saat menolong persalinan. Ada fase lambat, fase cepat, dan fase lambat lagi. Fase lambat yang pertama itu lahirnya bokong sampai tali pusat. Ini mau setengah jam juga nggak masalah ya. Intinya tidak boleh ada intervensi apapun sampai bokongnya lahir dan tali pusatnya lahir. Tali pusat lahir Anda kendorkan. Ya. Masuk ke dalam fase cepat, artinya 8 menit nggak lahir itu bayi sudah meninggal. Ya. Jadi mulai dari lahirnya tali pusat sampai mulut itu harus 8 menit. Kalau lebih berarti kemungkinan besar gawat darurat sampai menyebabkan kematian. Fase lambat kedua adalah lahirnya dari mulut nih, ada hidung, dahi, kepala secara berturut-turut. Ya. Jika akan merujuk, lakukan sesuai tata laksana rujukan, dan sebaiknya kalau mau merujuk memang pada saat masih dalam kandungan. Tuh ya. Kemudian adanya presentasi majemuk, yaitu terdapat 1 atau lebih presentasi. Ini biasanya tadi ya ada bokong sama kaki, ada kepala sama tangan, ya tangannya begini, bayi itu berarti presentasinya majemuk, atau ada kepala sama tali pusat di pinggir itu majemuk ya. Jika akan memungkinkan persalinan normal jika bayinya kecil dan bukan plasenta, bukan tali pusat yang jadi presentasi. Misalnya apa? Misalnya kepala sama tangan. Nah, ini bisa nih lahir normal kalau bayinya kecil. Tapi kalau kepala sama tali pusat itu repot. Kenapa? Nanti ada kemungkinan tali pusatnya terjepit di jalan lahir, bayinya bisa meninggal ya. Bu, contohnya terabanya tali pusat tuh apa ya? Tadi berdenyut gitu. Kita lihat, oh kok ada yang denyut nih di samping kepala. Nah, itu berarti ada tali pusatnya. Ya, jika prolaps tali pusat rujuk dengan posisi knee chest. So, ya. Occiput posterior. Nah, ini Anda harus ketahui bahwa ini adalah ubun-ubun kecil. Ini idealnya ada di bawah simfisis pubis. Ya. Jadi kalau defleksi gitu ya, kepala itu mulai dari ubun-ubun kecil dulu. Nah, sekarang ternyata yang di bawah simfisis pubis ini adalah ubun-ubun besar. Occiputnya ada di belakang. Nah, ini udah nggak bisa lahir ini, ya, rujuk ke rumah sakit. Ya, maka dari itu Anda saat melakukan periksa dalam itu harus memperhatikan betul, belajar betul mana ini yang
Kalau ubun-ubun besar sih jarang kalian akan bisa meraba ya. Yang bisa meraba itu biasanya ini, segitiga, berdenyut, dan ternyata ada sutura sagittalis. Gitu, ya. Nah, nanti ini bisa dibaca denyut jantung terdengar di samping, pemeriksaan vaginal oksiput ke arah sakrum, sinsiput di anterior, dan akan mudah diraba jika kepala deteksi. Rujuk ke kehamilan gemeli atau kehamilan ganda ya, 2 atau lebih, besar uterus bisa melebihi usia kehamilan atau lamanya amenorrhea. Intinya saat kehamilan pasti rujuk ke rumah sakit. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada yang datang ke rumah Anda atau ke klinik Anda, sekali lagi pembukaannya 9-10 lengkap, membrojol, bisa ditolong ya silahkan tolong. Karena biasanya kehamilan gemeli ini bayinya kecil-kecil. Namun ada beberapa persyaratan yang harus Anda cek dan recheck. Pertama, hasil USG. Apakah kepala janin ini dua-duanya di bawah? Kalau dua-duanya di bawah masih mending. Tapi kalau yang satu di bawah, yang satu di atas itu repot. Terutama kalau yang janin pertama atau janin yang paling rendah itu adalah bokongnya. Presentasi bokong. Itu bisa nyangkut itu kepala yang ke atas ketemu kepala yang di bawah ya. Jadi nanti posisinya 69 bisa terkunci. Maka dari itu harus hati-hati ya, anjurkan ibunya tetap USG terutama bagi kehamilan gemel. Ya, untuk hasil cara mendiagnosa bisa dengan palpasi abdomen, USG ya, pada saat palpasi kita raba kok lebih kecil, kemudian tapi ukuran uterusnya lebih besar, kemudian teraba 2 balok teman atau lebih, teraba 2 kepala ya, bagian bulat, keras dan melentingnya ada 2, teraba punggung ya, keras memanjang seperti papannya bisa 2. Nah, kemudian teraba lebih dari satu lokasi denyut jantung bayi yang berbeda frekuensinya minimal 10 kali denyutan ya, misalnya yang satu 138, yang satu 148, itu udah beda denyut jantung bayi. Itu ya, ini rujuk ke rumah sakit dengan tata laksana rujukan yang sesuai. Oke, demikian itu penyampaian dari saya untuk contoh kasus nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.